Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam kapanpun dan dimanapun kalian menonton video pembelajaran ini. Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan, tetap berada dalam kesehatan di tengah dari wabah COVID-19 yang semakin mewabah di negeri kita ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu materi bab 2 bagian C, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Tentu ketika kita berada di sekolah, ya walaupun saat ini kita dalam keadaan pandemi, sehingga kita tidak bisa berada di sekolah. Namun ketika kita berada di sekolah, biasanya kita selalu melakukan yang namanya berdoa, ya. Jadi sebelum pembelajaran kita selalu melakukan yang namanya berdoa. Tentu dengan tidak di sekolah pun tentu tetap kita harus berdoa sebelum kita memulai kegiatan, termasuk kegiatan pembelajaran. Nah, ketika kita berdoa di dalam pembelajaran, itu artinya kita telah melaksanakan daripada kegiatan keagamaan. Kegiatan berdoa juga menunjukkan bahwasannya di negara kita ada kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi pengertian dari kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dalam hal ini, tidak ada yang boleh memaksa siapapun dan merupakan hak asasi yang bersifat non-derogable rights, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Inilah pengertian dari kemerdekaan beragama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi inilah 6 agama besar yang ada di Indonesia. Lalu, apakah kita boleh tidak beragama? Jawabannya, walaupun negara kita ini memberikan kebebasan kepada setiap penduduk, setiap masyarakat untuk bebas memeluk agamanya, bukan berarti negara kita memperbolehkan orang tidak beragama. Jadi negara kita tidak mengakui yang namanya ateis, komunis, ya, dan lain sebagainya. Negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dan di dalam Pancasila, sila pertama itu menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara kita adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, negara yang mengakui adanya agama. Oleh karena itu, diharapkan seluruh masyarakat memiliki agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Baik, sekarang kita akan masuk ke landasan yuridisnya. Jadi berdasarkan hukum, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh UUD 1945. Tepatnya ada di pasal 28E ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 1, dan pasal 28I ayat 1. Di dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 ini disebutkan bahwa ayat pertamanya, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, di ayat pertama ini ada kata setiap orang bebas memeluk agama. Ayat keduanya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di ayat kedua ini
ada kata setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Kita lanjut ke pasal berikutnya, yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu kemudian, kebebasan beragama diperkuat lagi dengan adanya pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, di dalam pasal 28I ayat 1 kembali dipertegas bahwasanya hak beragama itu tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun. Baik, untuk mewujudkan dari pasal 28I ayat 1 tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Jadi tidak boleh ada perbedaan dalam memperlakukan masyarakat hanya karena perbedaan agama. Yang kedua, tiap penduduk memiliki kewajiban dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Ini kurang, memiliki kewajiban. Artinya kita semua tanpa membedakan agama, kita memiliki kewajiban dan kedudukan yang sama di dalam negara ini. Berikutnya, adanya kebebasan otonom bagi setiap penganut agama. Berikutnya, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu membangun kerukunan umat beragama. Keberagaman agama yang dianut bangsa Indonesia tidak boleh dijadikan hambatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tentu saja akan terwujud dengan kerukunan umat. Kita tahu negara kita adalah negara yang plural, negara yang beragam. Ada banyak agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama besar yang diakui di Indonesia saat ini, yang mana keberagaman agama itu bisa menimbulkan rawan adanya konflik, dan konflik antar agama itu pernah terjadi di Indonesia, misalkan di Ambon. Oleh karena itu, kita perlu memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar tercipta kerukunan di antara umat beragama. Apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Kita mengenal yang namanya konsep tri kerukunan umat beragama. Nah, apa saja konsep tri kerukunan itu? Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Artinya kerukunan di dalam umat agama itu, atau kerukunan sesama umat agama. Misalnya sesama umat Islam, umat Nasrani, umat Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh daripada kerukunan intern umat beragama. Karena bisa saja umat yang dalam seagama pun, yang memiliki agama yang sama, itu terjadi konflik. Ya, misalkan orang-orang zaman dulu kadang bisa berkonflik hanya karena perbedaan mazhab, misalkan antara NU dan Muhammadiyah, yang mana golongan NU ketika beribadah sholat subuh itu menggunakan kunut, sedangkan Muhammadiyah tidak menggunakan kunut. Nah, ini adalah contoh daripada perbedaan mazhab di dalam agama, khususnya agama Islam, yang mana perbedaan ini kalau tidak dilandasi dengan rasa toleransi, maka hal ini bisa mengakibatkan terjadinya konflik di dalam umat yang seagama tersebut. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Nah, ini bermakna kerukunan antar umat yang berbeda agama. Artinya walaupun agama ini memiliki cara ibadah yang berbeda, cara ritual yang berbeda, tapi bukan berarti hal tersebut mengakibatkan kita saling bermusuhan. Oleh karena itu,
perlu adanya kerukunan antar umat beragama, ya misalkan dengan cara bergotong royong, dengan cara berdialog dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang juga penting adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat Indonesia tidak boleh hanya mengikuti sumber daripada agamanya saja, yaitu kitab suci agama masing-masing. Tetapi karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi, maka masyarakat Indonesia wajib mengikuti konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalam UUD 1945 itu diturunkan menjadi landasan-landasan yuridis berikutnya seperti undang-undang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, kita juga wajib melaksanakan konstitusi yang ada di Indonesia tersebut. Jadi masyarakat Indonesia selain menghormati kitab suci, juga wajib menghormati konstitusi. Baik, sekian untuk pembelajaran saat ini. Ya, jadi materi bagian C ini materinya ringan saja, jadi tidak seberat materi-materi sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam.